Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Vincentia Interande NIM 1803030106 semester 6 kelas C reguler pagi Sosiologi Visip Undana. Dalam video kali ini saya akan membahas topik tentang peluang korupsi dalam penanganan COVID-19 di Provinsi NTT. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI dijelaskan tentang pengertian istilah korup. Korup merupakan kata sifat dan korupsi kata benda. Korup adalah hal yang buruk, rusak, busuk. Dalam arti lain, korup adalah suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya atau dapat disogok atau memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Indonesia dinilai mengalami kemunduran di bidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi saat ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan salah satu indikatornya adalah sejumlah vonis terhadap terdakwa kasus korupsi yang dinilai semakin hari semakin ringan. Kalau kita melihat secara keseluruhan, itu memang benar terjadi kemunduran di bidang penegakan atau hukum korupsi. Kedua, saya akan menjelaskan tentang apa itu COVID-19. Corona merupakan salah satu virus yang cukup berbahaya. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memperlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru. Analisis peluang terjadinya korupsi dalam penanganan COVID di NTT. Seperti yang kita ketahui, korupsi adalah salah satu tindakan menyimpang yang biasanya dilakukan oleh pejabat negara untuk memperkaya diri sendiri, keluarganya, dan bahkan istri muda. Mereka juga menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam analisis saya kali ini, saya menjelaskan tentang peluang terjadinya korupsi dalam penanganan COVID-19 di NTT. COVID atau virus corona merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru, yaitu SARS-CoV-2 yang dilaporkan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. Virus ini menyebabkan banyak orang meninggal dan bahkan banyak negara-negara yang mengalami kemerosotan perekonomian, termasuk Indonesia. Banyak orang kehilangan mata pencarian. Akibat dari masalah ini, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 dengan pengadaan dana bantuan untuk masyarakat. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKB mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran lebih dari 800 triliun untuk penanganan pandemi virus corona atau COVID-19 pada tahun 2020. Dana itu dialokasikan untuk APBN, APBD, dan dana desa. Penjabaran pemerintah mengalokasikan dana untuk menangani pandemi dari APBN sebesar
695,2 triliun, APBD 78,2 triliun, dan dana desa sebesar 28,46 triliun. Artinya, total dana yang dianggarkan mencapai 801,86 triliun. Dari APBN yang sudah teralokasi kurang lebih 695 triliun, dari APBD kurang lebih 78 triliun, dan dari dana desa kurang lebih 28 triliun, sehingga total jumlah alokasi mendekati sekitar 800 triliun. Alokasi dana bantuan COVID di NTT dengan anggaran penanganan pandemik virus corona atau COVID-19 dari 60 miliar menjadi 286 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan kesehatan jaringan pengamanan sosial atau JPS, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Alokasi anggaran ini untuk dinas kesehatan, rumah sakit, seperti pengadaan APBD, rumah sakit, dan unsur penunjang kesehatan lainnya. Juga untuk jaring pengaman sosial atau JPS dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menteri Sosial telah menetapkan NTT dalam alokasi penerima bantuan JPS sebanyak 300.000 kepala keluarga atau KK dari pemerintah pusat. Kita harus memberi apresiasi kepada pemerintah pusat karena ini merupakan jumlah yang sangat besar. Himbauan dari gubernur sendiri meminta para bupati atau wali kota untuk segera mengirimkan data yang akurat. Data-data ini harus cepat supaya bisa dilakukan verifikasi. Tentunya kita juga menyiapkan anggaran di APBD provinsi dan kabupaten atau kota untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak COVID-19 di luar 300.000 ini. Gubernur NTT meminta para bupati atau wali kota agar melakukan pendataan secara cermat sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara data masyarakat sebagai calon penerima bantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Dalam upaya pencegahan adanya oknum-oknum nakal yang berusaha menyelewengkan dana bansos, Kapolda, Dandim, dan Kejaksaan Tinggi ditugaskan oleh gubernur untuk mengawal proses ini supaya tidak terjadi tumpang tindih sehingga bantuan ini tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam analisis saya kali ini, saya mengajak kita seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi penggunaan dana penanganan pandemi virus corona jenis baru atau COVID-19 di daerah kita agar tidak ada oknum-oknum yang nakal yang berusaha menyelewengkan uang bansos kita. Mari kita kawal uang kita dengan cara menelusuri web http://www.gcpk Kemenku.go.id portal data APBD. Dalam aplikasi ini, kita dapat melihat dana yang dialokasikan untuk daerah kita. Jika ada kejanggalan, silahkan laporkan ke pihak yang berwajib karena itu uang kita. Sekian dan terima kasih, selamat menonton.